印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 376-380. Sudah hampir sebulan sejak Xiaoyan dan yang lainnya memasuki kolam Kekaisaran Xuanling. Besok akan menjadi hari ketika mereka meninggalkan kolam Kekaisaran Xuanling. Bang bang bang. Di kolam Kaisar Xuanling, beberapa suara yang agak keras juga bergema di pulau terpencil ini. Hahaha, kesuksesan. Saat berikutnya, tawa keras juga terdengar. Anehnya, orang ini adalah Xiaoyan. Energi dari kekuatan hidup ini sangat menakutkan, bahkan energi dalam jumlah kecil ini dapat membuat saya berhasil naik ke tingkat kesempurnaan Do Emperor bintang 4. Xiaoyan mengangguk puas. Kekuatan hidup ini memiliki daya tarik yang fatal bagi pembangkit tenaga dari tingkat pertarungan abadi, jadi masuk akal untuk memiliki efek seperti itu. Saat berikutnya, Xiaoyan juga tiba-tiba mengaktifkan Burning Jue di tubuhnya, dan api putih susu yang tak berujung juga langsung terisi. Tingkat tirani api putih susu ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada sebelum Xiaoyan menyerap air dan kekuatan hidup dari kolam Kaisar Xuanling. Bahkan Xiaoyan merasa bahwa alam jiwa dalam tubuh Tao adalah karena efek misterius dari kolam Kaisar Xuanling di sini. Tampaknya setelah menyerap energi emas dari kolam Kaisar Xuanling, beberapa kekuatan misterius ditangguhkan di dalamnya, yang tampaknya merupakan batu loncatan dari Kaisar Dou bintang 6. Sudah waktunya untuk pergi. Xiaoyan juga melirik ruang yang rusak di sebelahnya, lalu membungkuk perlahan. Saat berikutnya, Xiaoyan juga menyingkirkan pedang abadi, dan kemudian membawa penguasa kuno api abadi miliknya, dan menuju keluar dari area terlarang. Tepat setelah Xiaoyan pergi, sebuah suara bergema di sekitar ruang yang hancur, karena itu adalah pilihan Yusuan, maka aku tidak akan terlalu banyak ikut campur. Kalau tidak mudah mendapatkan Origin of Life Stone. Petik 2. Namun, aku tidak menyangka bahkan seorang raja sekuat naga emas akan hampir jatuh. Kekuatan ras alien itu benar-benar. Karena asal-usul kehidupan sudah tidak ada lagi, sudah saatnya aku pergi juga. Setelah suara itu selesai, tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, lalu perlahan menghilang ke ruang ini. Brengsek, hantu tua ini benar-benar meninggalkanku sendirian di sini. Penyihir itu juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat sesuatu seperti itu. Fluktuasi seperti itu. Hantu tua ini benar-benar menyentuh puncak Dodi. Setelah penyihir itu selesai berbicara, dia langsung menahan nafasnya, karena dia tidak ingin ada hubungannya dengan lelaki tua ini. Lagi pula, yang ini sudah ada sejak awal kelahiran kolam Kaisar Xuanling. Mengapa pakaian ini terlihat familiar? Xiaoyan juga datang ke pinggiran pulau terpencil, dan jika dia ingin pergi, dia harus mengandalkan formasi teleportasi luar angkasa di pinggiran pulau terpencil. Saat berikutnya, Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menanggapi dengan tubuh seputih batu giok yang sepertinya menyatu dengan kolam Kaisar Xuanling. Cantik sekali, saya khawatir itu hanya bisa dilihat dari kejauhan dan tidak bisa dimainkan. Kulit seputih giok dan kolam Kaisar Xuanling yang berwarna kuning keemasan tampak menyatu menjadi satu, dan rambut di belakangnya juga menjadi lembab di bawah aliran air laut kolam Kaisar Xuanling yang terus-menerus. Pada saat ini, mata indah Mu Yingying sedikit tertutup, dan kemudian api kebiruan perlahan muncul di dahinya. Dia bernapas dengan lembut melalui hidung dan mulutnya. Kekuatan murni muncul. Mu Yingying. Xiaoyan juga berseru, tapi di saat berikutnya, ketenangan dipulihkan. Lagi pula, bahkan jika Mu Yingying telanjang di sini sekarang, Xiaoyan tidak tergerak. Lagi pula, Xiaoyan tidak melihat orang yang tidak jujur. Aku sebenarnya ingin menggunakan efek dari kolam Kaisar Xuanling ini untuk menerobos Kaisar Dou bintang 5, itu agak enggan. Saat berikutnya, Xiaoyan juga menemukan niat Mu Yingying, dan langsung sangat tertarik. Meskipun Mu Yingying, yang berada di kolam Kaisar Xuanling, ditutupi oleh air laut keemasan, dia tetap menunjukkan penampilan yang sangat menarik. Tapi saat berikutnya, saya tidak tahu apakah Mu Yingying yang menemukan Xiaoyan atau apa. Kemudian saat berikutnya, energi kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Mu Yingying dari segala arah. Dia benar-benar orang yang cerdas. Xiaoyan tidak bisa tidak mengagumi ini. Jelas, tindakan Mu Yingying seperti ini, jika mereka tidak memiliki keberanian, kebanyakan orang tidak akan berani melakukannya.
Lagi pula, meskipun ada banyak kekuatan misterius di kolam Kaisar Xuanling ini, tidak ada yang tahu apakah kekuatan ini bermanfaat bagi kultivasi mereka. Sabu-sabu. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menyadari bahwa Doqi Mu Yingying menjadi semakin solid. Jelas, intensitas Doqi ini telah mencapai tingkat Kaisar Do Bintang 5, tetapi Mu Yingying menyerap hisapan kekuatannya. Itu belum berhenti. Ini adalah, Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian menemukan niat Mu Yingying. Mu Yingying ini sebenarnya ingin menggunakan kekuatan kolam Kaisar Xuanling ini untuk menerobos tahap tengah Kaisar Do Bintang 5 dalam satu gerakan. Bang bang bang. Banyak energi emas dari kolam Kaisar Xuanling juga perlahan berkumpul di tubuh Mu Yingying, dan kemudian api biru-biru di dahi Mu Yingying juga memancarkan fluktuasi yang sangat panas. Nyala api ini sepertinya sedikit tidak normal. Xiao Yan juga bergumam. Jelas, api biru ini, meskipun fluktuasi yang berasal dari yang tak terlihat sangat panas, tetapi Xiao Yan, yang memiliki 23 jenis api berbeda, berasal dari Xiao Yan. Said, jelas menemukan bahwa api biru ini sepertinya kehilangan sesuatu. Sabu-sabu. Pada saat ini, Mu Yingying juga telah menembus Kaisar Do Bintang 5 dan mencapai tahap awal Kaisar Do Bintang 5, tetapi masih ada banyak kekuatan yang tersisa di pil Kaisar Do dan kolam Kaisar Xuanling yang dia telah diserap sebelumnya. Jadi semuanya sekaligus gelombang siap menembus tahap tengah Do di Bintang 5. Ki. Energi emas kecil juga terus-menerus berkumpul dari segala arah di kolam Kaisar Xuanling, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul di tubuh Mu Yingying. Dengan berkumpulnya kekuatan-kekuatan ini, api biru-biru Mu Yingying juga berdenyut perlahan, seolah-olah mereka sangat bahagia karena kekuatan ini. Saat berikutnya, energi putih susu muncul di dada Mu Yingying. Dalam energi putih susu, kekuatan menakutkan yang tak terkatakan juga muncul. Apa itu? Xiao Yan juga bergumam. Saat berikutnya, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kekuatan pil obat. Meskipun Mu Yingying telah menyerap banyak kekuatan dalam kelompok energi putih susu, ia masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak heran dia berani menyerang tahap tengah Kaisar Do Bintang 5. Ternyata dengan kekuatan ramuan obat yang tersisa dan kekuatan kolam Kaisar Xuanling ini. Meskipun aku tidak tahu pil obat macam apa itu, peringkatnya pasti tidak akan terlalu rendah. Xiao Yan juga berkata, bum bum bum. Energi emas di kolam Kaisar Xuanling dan kekuatan pil Kaisar Do terus berkumpul di tubuh Mu Yingying, dan kemudian aura Mu Yingying juga melonjak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Xiao Yan juga melindungi Mu Yingying dari samping, dan tidak mengganggu Mu Yingying, karena dia juga tahu bahwa itu adalah langkah terakhir, dan sekali seseorang mengganggu, konsekuensinya akan sangat parah. Hisap besar pada Mu Yingying juga menyerap semua sisa kekuatan pil Do di dalam sekejap, dan energi emas di kolam Kaisar Xuanling semakin lemah dan semakin lemah, jelas itu juga diserap oleh Mu Yingying sangat buruk, dan itu menjadi semakin langka. Sepertinya dia merasakan fluktuasi ini, dan mata indah Mu Yingying juga sedikit berkerut, dan kemudian api biru di dahinya juga redup. Sepertinya terlalu enggan. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, bahkan jika Mu Yingying menyerap energi dari kolam Kaisar Xuanling dan pil Doudi, itu masih sedikit untuk menembus tahap tengah Doudi Bintang 5. Bum bum bum. Saat berikutnya, tubuh Mu Yingying tiba-tiba meledak dengan energi pendendam, dan kemudian air laut dari kolam Kaisar Xuanling, yang telah merendam Mu Yingying dengan tenang, juga bergetar hebat. Pada saat ini, semangat juang di sekitar Mu Yingying juga menjadi tidak teratur, dan wajahnya tidak bisa tidak menjadi pucat. Dengan penglihatan Xiao Yan, tidak sulit untuk mengetahuinya, ini adalah simbol kegagalan untuk maju. Setelah promosi gagal, itu akan terluka parah, dan fondasinya akan terguncang. Masih menolak untuk menyerah. Itu, aku akan membantumu. Xiao Yan juga melihat niat Mu Yingying. Jelas, dia tidak akan. Begitu kata-kata itu jatuh, murid-murid Xiao Yan juga memancarkan panas terik yang langka, dan kemudian seni membakar di tubuh berubah menjadi ekstrim. Api putih susu Doqi yang sangat besar juga meresap dari tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, kekuatan Doqi api putih susu juga bergerak menuju Mu Yingying tidak jauh. Itu terus disuntikkan ke tubuh Mu Yingying. Tapi yang membuat Xiao Yan aneh adalah dengan suntikan api putih susu Doqi, sepertinya ada sesuatu di tubuh Mu Yingying, yang membuat api putih susunya sangat ketakutan.
Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api putih susu di tubuh Xiaoyan adalah api baru yang menyatu dari 23 jenis api yang berbeda. Nyala api yang begitu mengerikan masih takut akan sesuatu di tubuh Mu Yingying. Ini membuat Xiaoyan sangat tertekan. Namun, Xiaoyan juga samar-samar bisa merasakan bahwa apa yang ditakuti oleh api putih susu tampaknya adalah api biru di tubuh Mu Yingying. Tapi saat ini, Xiaoyan tidak suka berpikir terlalu banyak, dan ki pertarungan yang besar terus-menerus berkumpul menuju Mu Yingying. Tugas paling mendesak sekarang adalah membiarkan Mu Yingying menerobos terlebih dahulu. Dengan suntikan kekuatan ini, Mu Yingying juga menjadi lebih nyaman, dan kulit pucat yang disebabkan oleh kekuatan yang tidak teratur kembali normal. Saat berikutnya, ketika ki pertempuran Xiaoyan terus disuntikkan, seluruh tubuh Mu Yingying ditutupi dengan api biru, kemudian api biru adalah tubuh utama, dan kekuatan api putih susu Xiaoyan digunakan sebagai konselor, yang juga langsung diserap. Kekuatan Xiaoyan, lalu melambat perlahan ubah menjadi kekuatanmu sendiri. Bum bum bum. Suara besar juga berasal dari air laut di sekitar Mu Yingying. Stok fluktuasi yang sangat menakutkan juga terjadi secara spontan. Qi Cheng Qi. 1 menit berlalu, dan Mu Yingying, yang berada di laut, juga perlahan menyerap kekuatan, mencapai kekuatan tingkat menengah dari Kaisar Dou Bintang 5, dan kemudian perlahan membuka matanya. Saat Mu Yingying membuka matanya, yang muncul di matanya adalah Xiaoyan dengan penggaris berat di punggungnya dan punggungnya menghadap ke arahnya. Xiaoyan, Mu Yingying juga berseru. Jelas, Mu Yingying hanya ingin menggunakan energi Dou Di dan yang tersisa dan kekuatan di kolam Kaisar Xuanling untuk menerobos tahap tengah Dou Di Bintang 5. Kekuatan itu perlahan disuntikkan ke dalam dirinya, dan kekuatan itu juga merupakan kekuatan api, yang sangat cocok untuk Mu Yingying, jadi Mu Yingying ini berhasil menembus tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5 dengan mudah. Di sisi lain, di kolam Kaisar Xuanling, hanya ada Xiaoyan, dirinya dan Mu Feng. Kekuatan Mu Feng jelas bukan atribut api, jadi hanya ada satu kemungkinan. Itu tembakan Xiaoyan barusan. Pada saat ini, Mu Yingying membuka matanya, dan dia lega saat melihat bahwa itu juga Xiaoyan. Karena bahkan Mu Yingying tidak tahu bahwa Xiaoyan selalu memiliki ketergantungan yang kurang lebih. Lagi pula, Xiaoyan ini membunuh Kaisar Hantu Kembar. Kesuksesan. Xiaoyan juga memperhatikan bahwa Mu Yingying telah membuka matanya, dan langsung bertanya. Ya, melihat ini, Mu Yingying juga menanggapi Xiaoyan dengan lembut. Karena ini berhasil, maka sudah waktunya untuk pergi. Xiaoyan juga tertawa. Setelah berbicara, dia siap berjalan menuju formasi teleportasi luar angkasa di samping. Tunggu. Saat Xiaoyan menoleh, Mu Yingying, yang tubuhnya masih terbenam di laut, juga mencibir. Dengan baik, Xiaoyan juga bertanya-tanya, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Mu Yingying. Hari ini adalah hari terakhir, dan jika dia tidak keluar, dia pasti akan ditolak oleh kolam Kaisar Xuanling. Itu, kamu berikan aku pakaianku. Wajah Mu Yingying memerah, dan dia berkata dengan sangat malu, lagi pula, di mana Xiaoyan berada, disitulah pakaiannya diletakkan, tapi tidak apa-apa. Air laut di kolam Kaisar Xuanling berwarna emas, jadi Mu Yingying berada di kolam Kaisar Xuanling dengan hanya satu dahi yang terlihat, tetapi tidak nyaman untuk bergerak, dan dia segera menghadap Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan menggaruk kepalanya karena malu. Kemudian dia melihat pakaian Mu Yingying dan menemukan bahwa pakaian Mu Yingying ada di sampingnya. Dia segera mengaktifkan Douqi-nya, lalu membungkus pakaian itu dengan Douqi, lalu perlahan-lahan mengendalikan arah Douqi. Mu Yingying terbang di dalam air gelombang. Mu Yingying mengangguk penuh terima kasih ketika dia melihat ini, dan kemudian mengangkat tangan gioknya sedikit, dan di atas permukaan air, penghalang api biru muncul dari udara tipis. Kemudian saat berikutnya, Mu Yingying juga dengan lembut mengambil pakaian terbungkus Douqi Xiaoyan, dan menyelinap ke penghalang api biru. Brengsek. Serangkaian suara datang dari penghalang api biru. Xiaoyan tahu tanpa berpikir bahwa itu pasti Mu Yingying yang mengenakan pakaian, dan dia segera menunggu dengan sabar. Oke, suara seperti lonceng perak juga perlahan keluar dari penghalang biru-biru, dan saat berikutnya, penghalang api biru-biru juga perlahan menghilang, mengungkapkan sosok Mu Yingying. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Mu Yingying juga mengetuk air di jari kakinya, dan kemudian datang ke sisi Xiaoyan di pulau terpencil. Baru saja, terima kasih. Mu Yingying juga menggerakkan bibirnya sedikit dan berkata pada Xiaoyan. Tidak apa-apa,
Itu wajar bagi sesama siswa untuk saling membantu. Xiao Yan juga tertawa. Namun, situasi ini tidak dapat terulang lagi. Jika Anda memaksakan terobosan seperti ini, jika Anda gagal, maka dampaknya pada Anda di masa depan tidak akan menjadi masalah kecil. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menjadi serius, dan kemudian berkata kepada Mu Yingying, jelas jika bukan karena bantuan Xiao Yan kali ini, Mu Yingying ini akan lebih beruntung. Aku tahu, kenapa kamu begitu galak. Mu Yingying juga menjawab dengan lembut. Kalau begitu, ayo pergi. Aku merasakannya, tapi aku tidak menemukan sosok Mu Feng, dan kupikir dia sudah pergi. Xiao Yan juga berkata, Xiao Yan, kamu benar-benar berhasil menembus penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 4. Saat berikutnya, Mu Yingying juga menemukan sesuatu, dan tiba-tiba berkata dengan heran. Yah, itu hanya kebetulan. Xiao Yan tidak memiliki kegembiraan dalam hal ini. Bagaimanapun, dia telah berada di luar sepanjang tahun, dan dia telah mengembangkan mentalitas yang tenang. Tapi Mu Yingying berbeda. Alasan mengapa Mu Yingying dapat menerobos ke tahap tengah dari bintang 5 Dou di sebagian besar disebabkan oleh kekuatan misterius di kolam Kaisar Xuanling ini dan kekuatan Dou Di Dan. Tapi Xiao Yan ini berbeda. Saya ingat bahwa sebelum dia datang sebulan yang lalu, Xiao Yan masih berada di tahap tengah Dou di bintang 4. 1 bulan telah berlalu, bahkan jika telah berada dalam kekuatan misterius kolam Kaisar Xuanling selama hampir setahun. Xiao Yan benar-benar melonjak langsung ke tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan, bahkan Mu Yingying diam-diam terkejut. Ayo pergi. Saat berikutnya, Mu Yingying juga tersenyum sangat gembira, tampaknya tidak tahu apa yang ditertawakannya. Namun, jejak benda kecil Mu Yingying tidak luput dari persepsi Xiao Yan. Kemudian Mu Yingying menatap kedalaman kolam Kaisar Xuanling, pupil matanya juga menjadi dalam, dan kemudian dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Hanya Mu Yingying yang mengetahuinya saat ini. Saudaraku, kamu menungguku, aku tahu kamu pasti berada di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, dan aku pasti akan datang kepadamu. Mu Yingying juga bergumam di dalam hatinya. Selain itu, Mu Yingying juga samar-samar merasakan aura yang sangat halus dan kuat. Tanda seru. Istana bawah tanah. Saya khawatir Anda akan mencuri ayam dan kehilangan beras, jadi Mu Yingying juga menekan gejolak di hatinya, dan mencoba yang terbaik untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus bekerja keras untuk datang ke istana bawah tanah untuk menyelamatkan dirinya sendiri, kakak. Pergi. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu perlahan berkata pada Mu Yingying di sampingnya. Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya juga sampai ke tepi formasi teleportasi luar angkasa. Formasi teleportasi luar angkasa ini berukuran sekitar 3 meter. Melihat penampilannya, saya khawatir paling banyak 3 orang hanya bisa masuk dan keluar bersama. Lagi pula, ruangnya hanya sebesar ini. Di tanah, ada beberapa batu keras. Jelas sekali, batu ini dapat terkikis oleh kolam Kaisar Xuanling selama ribuan tahun tanpa kerusakan apapun, yang cukup untuk melihat kehebatan batu ini. Di atas batu di tanah terdapat beberapa rune misterius yang sangat kompleks, yang perlahan-lahan dihubungkan bersama untuk membentuk formasi teleportasi luar angkasa. Saat aku siap, aku akan mulai mengaktifkan formasi ini. Xiao Yan juga berkata pada Mu Yingying di sampingnya. Ya, Mu Yingying juga menanggapi Xiao Yan dengan lembut. Saat berikutnya, ketika Xiao Yan mendengar suara Mu Yingying, Xiao Yan juga merasa lega, lalu menutup matanya sedikit, mendesak beberapa prasasti ilahi di tubuhnya, dan kemudian jejak kekuatan spiritual perlahan terpancar keluar. Sabu. Dengan suntikan kekuatan spiritual, formasi teleportasi luar angkasa juga bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dan kemudian rune misterius yang membentuk formasi teleportasi luar angkasa di tanah juga memancarkan gelombang yang sangat misterius. Saat berikutnya, Mu Yingying dan Xiao Yan juga mengikuti cahaya langit dan menghilang ke area inti kolam Kaisar Xuanling. Dengan kata lain, mereka berdua sudah pergi dari sini. Di luar kolam Kaisar Xuanling, ada formasi naga bermain 9 ikan yang dijaga oleh klan Tian Muyu, satu-satunya cara bagi Xiao Yan dan yang lainnya untuk pergi. Formasi 9 ikan bermain naga ini adalah kunci untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling, dan juga merupakan metode pembentukan untuk melindungi kolam Kaisar Xuanling, jadi Xiao Yan dan yang lainnya juga harus melewati formasi naga bermain 9 ikan ini. 9 ikan memainkan formasi naga
Formasi teleportasi ruang angkasa di tengah juga perlahan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Saat berikutnya, dua sosok muncul dalam formasi teleportasi luar angkasa. Salah satunya adalah seorang pria dengan penggaris berat hitam besar, mengenakan pakaian sederhana dengan pupil hitam, tidak ada yang berani meremehkannya sama sekali. Yang lainnya adalah sosok dengan lekukan anggun, sehelai rambut juga ditampar di atas pakaian, dan di atas rok, sosok cekung dan cembung disorot oleh Ling Li. Ini benar-benar merepotkan, kamu harus berbalik sekali sebelum kamu bisa keluar. Saat berikutnya, wanita itu juga berkata dengan ketidakpuasan. Hehe, ayo pergi. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum acuh tak acuh, lalu perlahan berkata pada Mu Yingying. Omong-omong, aneh bagi saya bahwa pada saat Xiao Yan dan dua lainnya muncul, ruang di sini mengeluarkan sedikit suara, jelas dikejutkan oleh kekuatan yang kuat. Ayo pergi. Meskipun kekuatan jiwa besar Xiao Yan melihat fluktuasi, dia tidak mengejarnya secara mendalam. Dia mengatakan sepatah kata kepada Mu Yingying, dan kemudian perlahan berjalan menuju pinggiran formasi naga bermain 9 ikan, mencoba lewat di sini. Formasi teleportasi luar angkasa, keluar dari sini. Susu. Saat Xiao Yan dan Mu Yingying akan pergi, suara yang sangat keras bergema di formasi 9 ikan naga ini. Pada saat ini, arai naga pertunjukan 9 ikan sudah ditutup, jadi Xiao Yan tidak tahu mengapa akan ada fluktuasi seperti itu. Bang bang bang. Pada saat berikutnya, Douqi yang menakutkan yang mengandung kehancuran langit dan bumi juga muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Brengsek. Xiao Yan tidak punya waktu untuk terkejut, dan langsung mengaktifkan Burning Jue. Api putih susu yang sangat panas juga langsung menempel di tubuhnya, tetapi Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang kuat, juga tahu bahwa orang yang menyerangnya adalah, kekuatannya pasti tidak rendah. Sabu-sabu. Api putih susu Xiao Yan dan dendam kuning yang menakutkan itu juga menyerang bersama secara instan. Uhuk, uhuk. Detik berikutnya, membaca Kansu, Xiao Yan juga tiba-tiba mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, tapi dia sangat terkejut. Tepat ketika dia bersentuhan dengan serangan Douqi kuning, Xiao Yan jelas merasakan kekuatan misterius dari kolam Kaisar Xuanling, dan orang yang ingin menyerangnya juga telah memasuki kolam Kaisar Xuanling. Tapi yang paling serius adalah pukulan yang tampaknya sederhana ini membuat Xiao Yan merasa ketakutan. Bahkan Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mengatasi serangan besar ini. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Mu Yingying juga menemukan bahwa ada sesuatu yang mengintai di ruang formasi naga bermain 9 ikan, seolah-olah sedang menyerang mereka. Aku baik-baik saja, hati-hati, sepertinya ada musuh di sini. Musuhnya gelap dan aku bersih. Xiao Yan juga sedikit tenang, lalu berkata pada Mu Yingying di sampingnya. Hahaha, anak yang membunuh kaisar hantu kembar tidak lebih dari itu. Senyum yang sangat menghina bergema di ruang formasi naga bermain 9 ikan. Saat berikutnya, formasi 9 ikan bermain naga terhubung ke pinggiran. Dari 9 lorong, pintu lorong juga terkunci. Pada saat yang sama, murid-murid Xiao Yan juga menjadi bermartabat, karena Xiao Yan melihat bahwa di ruang di depannya, ruang menggeliat juga muncul sedikit, dan di ruang itu, ada tawa yang sangat menghina. Di ruang yang menggeliat, orang misterius yang mengenakan jubah hitam dan penuh dengan semangat juang hitam juga melangkah keluar perlahan, lalu menghadap Xiao Yan dan Mu Yingying. Aura yang sangat menakutkan juga datang dari yang misterius. Itu terpancar dari pria berbaju hitam. Dengan munculnya pria berpakaian hitam misterius ini, murid-murid Xiao Yan menjadi serius untuk pertama kalinya, dan mata indah Mu Yingying juga sedikit berubah. Jelas dia juga menemukan kekuatan pria misterius berpakaian hitam ini. Nafas ini lebih kuat dari Kaisar Hantu Kembar yang merupakan Kaisar Petarung setengah langkah bintang 8 di hutan mayat hari itu. Xiao Yan juga memalingkan matanya dengan cepat, lalu diam-diam mengerahkan energi pendendam di tubuhnya, perlahan mengembun dengan sangat kuat, fluktuasi yang mengerikan di bagian tertentu tubuhnya. Setelah Mu Yingying melihat pria berbaju hitam itu, Mei Mu juga sedikit terkejut. Meski sangat lemah, dia benar-benar merasakan aura samar dari pria berbaju hitam. Tapi saat berikutnya, Mu Yingying juga memahami pentingnya masalah ini, dan segera waspada. Senior, apa maksudmu? Xiao Yan juga berkata, saat berikutnya, sesuatu yang menakutkan sedang terjadi di tangannya. Tidak peduli apa yang akan dilakukan pria berbaju hitam di depannya, dia pasti masih memiliki alat perlindungan diri. Tapi Xiao Yan,
Dengan mengandalkan kekuatan jiwanya yang besar, juga menemukan bahwa kekuatan pria berbaju hitam di depannya mungkin sama dengan pamannya sendiri Musushi. Haha, tidak masuk akal. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk mendapatkan hal yang sama dengan kalian berdua. Pria berbaju hitam juga berkata dengan acuh tak acuh, tetapi suara percaya diri dalam suaranya benar-benar mencapai Xiao Yan telinga. Oh apa? Xiao Yan juga berkata dengan tenang. Pengunjung itu tidak baik. Ini adalah pikiran pertama Xiao Yan di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling, dan hanya keluarga kerajaan Xuanling yang mengetahui hal ini dengan baik. Ambil nyawa kalian berdua. Pria misterius berbaju hitam itu juga berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, pria berbaju hitam tidak berhenti di situ. Dia mengulurkan telapak tangannya yang gelap, dan gelombang menakutkan muncul secara spontan di telapak tangannya. Gelombang ini baru saja muncul, dan ada juga gelombang kehancuran di ruang formasi naga bermain 9 ikan. Bajingan tua, Xiao Yan juga berteriak dengan marah, dan kemudian di telapak tangannya, teratai pemusnahan yang berkedip 23 warna juga muncul dari udara tipis di tangannya. Yan pun tak ragu, dan langsung menyerang telapak tangan pria berbaju hitam itu dengan ganas. Hentikan perlawanan, aku adalah keluarga kerajaan Xuanling yang diabadikan. Bahkan jika pria berbaju hitam itu melihat teratai penghancuran yang begitu menakutkan di telapak tangan Xiao Yan, dia tidak acuh, jelas berpikir bahwa dia sudah melakukannya. Tiket umumnya ada di tangan. Menawarkan. Saat berikutnya, wajah Xiao Yan juga menjadi jelek. Karena olah percandian keluarga kerajaan Xuanling ini, terus terang, adalah orang-orang di pasukan pencinta naga. Ada 10 orang di Dragon Addiction Legion. Di antara mereka, 7 dari mereka telah bergabung dengan aula ibadah keluarga kerajaan Xuanling, dan hanya 3 dari mereka yang belum bergabung. Dan aula percandian keluarga kerajaan Xuanling, kekuatannya setidaknya setingkat kaisar petarung bintang 7. Di sisi lain, pria berbaju hitam di depannya telah mencapai level Dou di bintang 8. Dengan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan, Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri, peluang untuk melarikan diri hari ini sangat kecil. Apakah itu yang dimaksud Raja Xuanling? Pada saat berikutnya, meskipun Xiao Yan sangat serius di dalam hatinya, agar pria berbaju hitam tidak melihatnya, dia berpura-pura tenang. Setelah itu, Xiao Yan juga memiliki kekuatan jiwa yang diam-diam menembus tubuh Mu Yingying. Dengan kontak kekuatan jiwa ini, Mu Yingying juga menemukan bahwa murid-murid Xiao Yan di depannya sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk berperang. Dan pesan yang disampaikan oleh kekuatan jiwa itu adalah bahwa Xiao Yan menahan pria berbaju hitam itu sendirian dan membiarkan Mu Yingying pergi dulu. Tidak, Mu Yingying juga mengetahui rencana Xiao Yan, dan kemudian menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 8, saya tidak setuju. Saya benar-benar tidak setuju. Mata indah Mu Yingying juga memancarkan sedikit ketegasan, dan kemudian dia berkata dengan tegas. Jika kamu tidak pergi, kita berdua akan mati di sini. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Mu Yingying ini. Aku hanya tahu bahwa kamu akan mati jika kamu terus seperti ini. Mu Yingying juga berkata dengan dingin, dan kemudian dia berkata tidak peduli seberapa Xiao Yan ada di sana, api biru di sekujur tubuhnya langsung terisi, dan kemudian ada kengerian yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Suhunya juga menyebar. Bahkan ranah jiwa Xiao Yan sedikit hangus oleh api biru ini. Apakah kamu sudah bernegosiasi? Kalau begitu mati. Pria berbaju hitam baru saja menemukan percakapan antara Xiao Yan dan Mu Yingying menggunakan kekuatan jiwa mereka, tetapi mereka tidak menghentikan mereka. Karena ruang formasi 9 ikan bermain naga telah disegel olehnya dengan energinya yang kuat, tidak ada yang bisa pergi kecuali pembangkit tenaga listrik di puncak Dou di datang. Ayo pergi. Xiao Yan juga berteriak keras, dan kemudian teratai pemusnahan di telapak tangannya juga menghancurkan pakaian hitam itu dengan kejam. Pria berbaju hitam itu ditutupi oleh jubah hitam, dan hanya mengulurkan telapak tangannya yang sedikit retak, dan di telapak tangannya, aura emas yang mengandung gelombang kematian juga muncul seketika. Kemudian saat berikutnya, pria berbaju hitam itu bergerak, dan kekuatan kematian yang menakutkan di telapak tangannya juga meraung ke arah Xiao Yan. Kemanapun pria berbaju hitam itu lewat, ruang itu sedikit bergetar. Sabu-sabu. Menghadapi pukulan habis-habisan dari Dou di bintang 8 yang kuat ini,
Xiao Yan bisa mencium niat membunuh yang sangat kuat pada pria berbaju hitam dari kejauhan. Ini jelas seperti membunuh Xiao Yan dan keduanya. Saat berikutnya, kabut darah tiba-tiba muncul di pupil Xiao Yan, gelombang dan teratai pemusnahan di telapak tangannya secara paksa dilemparkan ke jalan pria berbaju hitam. Teratai pemusnahan memiliki karakter, dan kekuatan yang sangat menakutkan juga memancar darinya. Bum bum bum. Teratai pemusnahan juga bersentuhan dengan serangan mengerikan pria berbaju hitam. Begitu mereka menyentuhnya, teratai pemusnahan muncul dengan suhu yang sangat panas dan kekuatan penghancur yang mengerikan, dan kemudian meledak menjadi lingkaran riak api panas. Di sisi lain, melihat pria berbaju hitam, bahkan di hadapan pukulan terkuat Xiao Yan, Lotus of Quiet, tidak ada terlalu banyak ketidaksenangan, wajahnya sedikit tenggelam, dan kemudian kekuatan di telapak tangannya juga meledak. Saat berikutnya, aura emas yang menakutkan dari pria berbaju hitam itu juga langsung menenggelamkan teratai pemusnahan Xiao Yan. Kebuntuan antara keduanya tidak berlangsung sedetik pun, dan teratai pemusnahan yang tampaknya menakutkan itu secara paksa dipatahkan oleh pria berbaju hitam. Ini benar-benar keterampilan bertarung yang aneh. Namun, kekuatan sempurna Kaisar Dou Bintang 4 Anda tidak akan mengubah apapun. Lagi pula, Kaisar Dou Bintang 4 dan Kaisar Dou Bintang 8 memiliki perbedaan kualitas selama periode ini. Jadi hari ini adalah situasi fana. Pria berbaju hitam itu menerobos teratai pemusnahan dalam sekejap mata, dan kemudian dia tidak berhenti sama sekali, lalu meraung pergi ke tempat Xiao Yan berada. Energi mengerikan yang mengandung niat membunuh yang menakutkan di telapak tangan juga meningkat bukannya menurun. Sepertinya, hari ini, kulitnya sudah rontok. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, haus darah yang langka muncul di matanya. Susu. Pria berbaju hitam itu juga tak kenal lelah. Setelah memecahkan teratai pemusnahan, dia masih meraung pada Xiao Yan. Mencoba mengandalkan kekuatannya yang kuat, tanpa memberi Xiao Yan kesempatan, bunuh dia dengan satu pukulan. Ki pertempuran emas yang menakutkan di telapak tangannya, jika mengenai Xiao Yan seperti ini, teror harus menyeret lapisan kulit bahkan jika dia tidak mati. Xiao Yan juga bergumam, benar saja. Perbedaan kekuatannya terlalu banyak. Xiao Yan juga tahu bahwa teratai kehancurannya yang tampaknya tak terkalahkan telah mencapai hasil yang cukup memuaskan dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik yang setingkat dengan Kaisar Dou. Jika Anda melampaui barisan untuk menghadapi musuh, hasil yang didapat juga minim. Belum lagi, mengandalkan kekuatan tingkat kesempurnaan Dou Emperor Bintang 4 saat ini, untuk menyebabkan kerusakan fatal pada Dou Emperor Bintang 8 ini, mengandalkan teratai keheningan jelas tidak cukup. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa teratai pemusnahan dapat menunda pria berbaju hitam itu selama hampir beberapa detik. Hanya saja Xiao Yan dan Mu Yingying tidak linglung selama beberapa detik ketika Lotus of Destruction memblokir pria berbaju hitam itu. Karena mereka berdua juga tahu bahwa percandian keluarga kerajaan Xuanling di depan mereka jelas ingin membasmi mereka berdua, dan mereka segera tidak memiliki reservasi sedikitpun. Pertama-tama, Xiao Yan juga diselimuti api putih susu, dan kemudian penguasa kuno api abadi perlahan-lahan diturunkan oleh Xiao Yan. Pada saat yang sama, Long Yi pada penguasa kuno api abadi juga muncul, jelas sangat menakutkan. Powerhouses, bahkan Long Yi, cukup bermasalah, belum lagi Long Yi telah berubah menjadi roh, dan kekuatannya telah sangat melemah. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, pembangkit tenaga listrik tingkat Dou Emperor Bintang 8 ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah Lotus of Destruction dan tubuh abadi. Xiao Yan juga telah mencoba Lotus of Destruction, dan itu hanya mampu memblokir pria berbaju hitam itu selama beberapa detik. Adapun tubuh abadi, Xiao Yan juga menemukan bahwa ruang ini diblokir oleh larangan misterius, dan pada dasarnya tidak mungkin. Tidak bisa menampilkan tubuh Dou Di. Jika tidak, bahkan jika itu diabadikan oleh keluarga kerajaan Xuanling sekuat Kaisar Dou Bintang 8 di depannya, Xiao Yan telah menunjukkan tubuh abadi, dan dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mundur. Hanya saja sekarang upaya terakhir ini tidak berguna, Xiao Yan segera meraih penguasa kuno Yi Huo Heng, dan Long Yi bercokol di atasnya, seolah-olah dia diam-diam memikirkan sesuatu. Mu Yingying di samping tampaknya telah memperhatikan Xiao Yan yang ragu-ragu, dan kemudian dia tidak ragu, lagi pula, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dou Emperor Bintang 8. Seluruh tubuh dipenuhi dengan api biru, dan saat berikutnya, Mei Mei sedikit memelototi Xiao Yan,
api biru di sekujur tubuhnya memancarkan gelombang yang sangat menakutkan. Batuk, batuk. Pria berbaju hitam itu juga terbatuk dengan keras. Jelas, meskipun teratai pemusnahan Xiao Yan tampaknya baru saja retak, kekuatan menakutkan yang terkandung dalam teratai pemusnahan mungkin hanya orang-orang berpakaian hitam tahu bahwa seorang anak dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4 benar-benar dapat melakukan serangan yang sangat mengerikan, yang benar-benar mengejutkan orang-orang berpakaian hitam. Jika bukan karena pria berbaju hitam yang memiliki kekuatan Dou di Bintang 8, saya khawatir dia akan terluka parah oleh teratai pemusnahan ini. Putra, ini tidak bisa tinggal. Ada juga niat membunuh yang kuat di pupil pria berbaju hitam, dan kemudian dia menerobos teratai pemusnahan, bercampur dengan serangan yang menakutkan, dan pergi menuju Xiao Yan. Apa, api di tubuh wanita ini sepertinya agak aneh. Pria berbaju hitam itu hendak menyerang Xiao Yan dalam sekejap mata, dan setelah melihat api biru di tubuh Mu Yingying, dia menghentikan tangannya dengan penuh minat, dan berhenti di 5 meter dari Xiao Yan dan Mu Yingying. Mereka diam-diam menunggu serangan di tangan Mu Yingying. Karena bahkan teratai pemusnahan Xiao Yan, yang baru saja menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda, tidak memiliki kengerian yang dipancarkan oleh api biru di tubuh Mu Yingying. Pada level Dou di Bintang 8 dari pria berbaju hitam, sama sekali tidak banyak hal yang bisa membuat hatinya tergerak. Tapi api biru ini pasti bisa dianggap sebagai salah satunya. Awalnya, pria berbaju hitam dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk langsung membunuh mereka berdua, tetapi karena kepercayaan mutlaknya pada kekuatannya sendiri, pria berbaju hitam juga ingin menyelesaikan keduanya secara perlahan. Karena dia memiliki pikiran jahat. Jika ada sebanyak 23 jenis api di tubuh Xiao Yan, jika diserap olehnya, maka mungkin dia bisa naik ke level Kaisar Dou Bintang 9 yang lebih kuat. Jiuxing Doudi, di keluarga kerajaan Xuanling ini juga ada eksistensi yang hanya bisa memegang langit dengan satu tangan. Selama Anda melangkah ke Kaisar Dou Bintang 9, maka Anda juga dapat pergi ke bagian terdalam dari istana bawah tanah dan mencoba menaklukkan kekuatan misterius yang ada di sana. Anda harus tahu bahwa bahkan tingkat Dou Emperor Bintang 8 sekuat dia tidak memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di lantai 7 istana bawah tanah. Tapi tidak ada keraguan bahwa pasti ada sesuatu di lantai 7 istana bawah tanah yang bahkan akan membuat para prajurit abadi cukup bersemangat. Kondisi yang sangat menarik, pria berbaju hitam pasti tidak akan melepaskannya. Tapi tugas yang diberikan kepadanya oleh Raja Xuanling juga, bunuh Xiao Yan ini dengan segala cara. Karena Xiao Yan membunuh Kaisar Hantu Kembar, rencana mereka untuk keluarga kerajaan Xuanling dan Sulaiman harus ditunda, jadi orang ini harus dibunuh sebelum mereka dewasa. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Simpan masalahnya nanti. Susu, api di tubuhmu benar-benar luar biasa. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Tawa dengan senyum aneh juga datang dari balik jubah pria berbaju hitam gelombang Hu. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia tidak memperhatikan pria berbaju hitam itu. Sebaliknya, dia perlahan-lahan mengalirkan api biru ke tubuhnya, dan saat berikutnya, aura suci juga terpancar dari tubuh Mu Yingying, keluar. Fluktuasi ini. Saat berikutnya, Xiao Yan, yang masih ragu-ragu, tiba-tiba menemukan sesuatu, dan kemudian menatap Mu Yingying di depannya dengan tatapan kosong, dan perlahan-lahan mengungkapkan kata-kata sulit dari mulutnya, keluar. Itu adalah kekuatan api suci. Mu Yingying sepertinya mendengar kata-kata Xiao Yan, dan segera kekuatan jiwa keluar, dan kemudian memasuki tubuh Xiao Yan. Apiku memang api suci, tapi sekarang aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Mu Yingying juga menggerakkan bibirnya sedikit, lalu berkata. Saat Xiao Yan mendengar ini, pupilnya juga menjadi panas. Karena kali ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bersentuhan dengan api suci dari jarak sedekat itu. Apa perbedaan antara Holy Flame dan Different Fire? Segala macam misteri juga mengganggu Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, karena Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan jiwa yang disuntikkan Mu Yingying ke tubuhnya tampak sangat luar biasa, dan hanya dengan suntikan kekuatan jiwa Mu Yingying, Xiao Yan juga merasakan dalam kegelapan, bahwa di alam jiwanya, benih jiwa api suci yang dia peroleh dari alam rahasia hutan mayat Yin juga memiliki beberapa gerakan.